الرسول سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم دافعا عن كل شر والهدى من الخير منا والأحبابنا الشريفين مع اللطف والعافية وعلانية أن الله تعالى ينور قلوبنا وقالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والمتعة دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيد ولد أدنان جامعة لكل الصالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى شيخنا ومعلمنا إلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين إمام المتقين سيدنا وإمامنا وقدوتنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أجمعين. أما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah wa syukurillah, sama-sama kita ucapkan hadratnya Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tidak lupanya juga kita ucapkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi bid darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, ini suatu pasal. Ketahuilah bahwasanya tidak sama seorang yang dapat dijadikan sahabat atau teman. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Al-mar'u 'ala dini khalilih. Falyanzur ahadukum man yukhalil." Artinya manusia itu mengikuti kebiasaan sahabatnya atau kawannya. Maka hendaklah seseorang dari kalian memperhatikan siapa yang menjadi sahabat atau kawan engkau. Kita di sini disuruh untuk meneliti orang yang akan kita jadikan sahabat. Karena sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW tadi, seseorang itu mengikuti kebiasaan sahabatnya atau kawannya atau temannya. Jadi kita disuruh untuk memperhatikan atau meneliti orang yang akan kita jadikan sahabat. Kalaunya orang itu kebiasaannya berperilaku jahat, maka hendaknya kita jangan sampai menjadikan orang itu sahabat atau kawan, karena kebiasaannya itu akan menjadi kebiasaan kita. Jadi kalau kita melihat seseorang itu baik caranya, akhlaknya, maka hendaklah orang itu kita jadikan sahabat atau kawan kita atau teman kita. Karena kebaikan yang ada
terhadap orang itu akan menjadi kebaikan di dalam kepribadian kita. Jadi kita harus pilih atau harus memilih orang yang akan kita jadikan sahabat atau kita jadikan kawan, supaya jangan sampai diri kita berperilaku yang kurang baik atau yang bertentangan dengan aturan-aturan agama. Jadi di sini sebagaimana di dalam hadis Rasulullah tadi, bahwa kita ambil kesimpulan bahwa apa yang ada di dalam perilaku kawan kita itu akan menjadi perilaku kita. Kawan kita baik, maka kita akan menjadi orang baik. Apabila kawan kita kada baik, maka kita pun akan jadi orang yang kada baik. Maka beberapa hal yang wajib diperhatikan saat memilih kawan atau sahabat atau teman adalah hendaklah ia berakal. Jadi kalau bisa kita disuruh untuk menjadi kawan itu orang yang pintar, orang yang cerdas, dan yang berakhlak baik, dan bukan orang yang fasik. Maksudnya yaitu bukan orang yang membiasakan dirinya itu di dalam kejahatan atau di dalam kemaksiatan. Jadi di sini disebutkan hendaknya kita itu sebelum memilih kawan, sebelum berkawan, sebelum bersahabat, hendaklah dilihat apabila orang itu cerdas akalnya, akhlaknya baik, dan tidak suka melakukan kejahatan atau kemaksiatan, dan bukan ahli bid'ah, dan bukan pula orang yang rakus pada dunia. Nah, ini Imam Ghazali menerangkan bahwa orang yang bisa dijadikan sebagai sahabat, kawan, di antaranya orang yang cerdas. Kedua, orang yang berakhlaknya baik. Orang yang berakhlak baik terhadap Allah Ta'ala, taat akan perintahnya. Apa yang diperintahkan Allah selalu dilaksanakannya, apa yang dilarang Allah dijauhinya, dan taat kepada Rasulullah. Apa-apa yang diajarkan dan disyariatkannya oleh Rasulullah selalu melaksanakan, dan baik dengan orang lain. Arti baik dengan orang lain itu pikiran dan jiwanya selalu untuk kebaikan dan keberuntungan orang, kada untuk memberati dan menyakiti orang. Itu orang berakhlak namanya. Arti orang berakhlak itu orang yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, taat dengan aturan-aturan agama, dan baik terhadap manusia. Selalu pikiran dan hati dan kelakuan orang itu selalu berbuat baik kepada orang, tidak senang untuk menyakiti orang, dan bukan orang yang fasik, bukan orang-orang ahli maksiat. Jadi mencari kawan itu jangan carilah orang yang berakal, yang cerdas, dan orang yang berakhlak tadi, dan orang yang jauh dengan maksiat, dengan kejahatan, dan orang yang jauh daripada perkara-perkara yang salah, dan orang yang tidak rakus dengan urusan-urusan dunia.
Adapun orang yang berakal, karena berakal adalah modal pokoknya. Jadi setiap Allah akan memberikan kelebihan kepada seseorang itu, maka modalnya itu adalah orang itu cerdas. Kalaunya orang itu tidak cerdas, maka apapun yang akan didapatkan orang itu tidak akan menyebabkan keberhasilan dan kelebihan bagi orang itu. Jadi cerdas itu modal dulu. Orang menuntut ilmu hendak alim, hendak manfaat, cerdas. Orang berusaha mencari harta, sukses karena cerdas. Orang dianggap orang hebat, disanjung orang, dimuliakan orang lain, itu pasti orang itu cerdas, pintar, bisa membawa dirinya dan cara hidupnya terhadap orang lain. Nah, orang yang cerdas, orang yang berakal itu patut kita ikut. Buat patutlah atau baguslah kita kawani, karena kecerdasannya itu akan terus atau akan menjadi atau ibarat penyakit itu menular kepada diri kita sebagai sahabat orang itu. Amir Mukminin Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, Sayyidina Ali, janganlah engkau berteman dengan orang yang bodoh. Berhati-hatilah dan waspadalah engkau kepadanya. Jadi Sayyidina Ali, janganlah engkau berteman dengan orang yang bodoh, dan berhati-hatilah dan waspadalah engkau kepadanya. Karena orang bodoh itu kejahatan, kebaikan kita 1000 terhadapnya, kejahatan kita 1, nang 1000 tadi kalah dengan nang 1, karena bodoh orangnya. Kalau orang pintar pasti dipandangnya adalah yang banyak, yang baiknya itu. Dan lagi kata Sayyidina Ali, betapa banyak orang yang bodoh yang membinasakan orang yang santun saat ia menjadi teman. Waktu jadi kawan baik santun, tapi sudah mulai ranggang, mulai jauh, itu membinasakan. Jadi orang bodoh itu sewaktu dibaiki baik, tapi kalau sudah mulai kita sudah kada bisa membaiki orang itu lagi, maka orang itu akan membinasakan kita, bukan untuk membalas kebaikan kita. Nah, jadi sia-sialah berkawan dengan orang bodoh itu sia-sia. Betapa banyak orang bodoh dan manusia hanya dinilai dengan melihat temannya. Jadi ia menjadi raja, maka temannya akan seperti itu. Kemudian pulang ujar Sayyidina Ali, manusia itu dinilai adalah dengan temannya. Kalau kita misalnya berkawan lawan orang hebat, kita menjadi nilaian orang-orang yang hebat. Tapi kalau kita berkawan dengan orang yang kada baik, walau kita baik, tapi dinilai orang kita termasuk kada baik karena kawan tadi. Jadi itu jangan disalahkan orang. Kalau orang menilai kita kada baik, di antara penyebabnya lihat kawan kita. Bisa juga kawan kita kada baik, kalau orang menilai kita kada baik. Nah, jadi kawan ini cara kita berhubungan atau mencari kawan yang baik, mencari sahabat yang baik, yang menguntungkan kita di dunia dan menguntungkan kita di akhirat. Sesuatu dinilai dengan sesuatu dilihat dari ukuran dan kesamaan. Hati dinilai dengan hati pula. Dilihat dari petunjuk yang diberikannya saat keduanya berjumpa.
Kemudian ujar Imam Ghazali, orang yang bodoh sebenarnya memberikan kemudaratan untuk engkau. Jadi kalau orang itu sudah orang yang bodoh atau jahil, itu kebaikan akan kita berikan hampir-hampir ada terasa bagi orang itu manfaatnya. Padahal ia ingin memberikan manfaat kepada engkau. Jadi orang yang bodoh itu kebaikan dianggapnya sesuatu yang jahat itu dianggapnya baik. Jadi kalau orang yang bodoh itu kejahatan dianggapnya kebaikan, nah lalu misalnya diberikannya lawan kita, padahal itu kada baik dianggapnya baik, maka akan menyengsarakan kepada kita. Nah itu akibat orang bodoh. Oleh karena itu janganlah tadi mencari kawan orang yang bodoh. Ini bodoh di sini yaitu dinilai di dalam faktor agamanya. Kalau misalnya kebodohannya masalah keduniaan itu kan masalah. Orangnya baik, orangnya bagus, orangnya mengerti agama, walaupun kada bisa menulis, walaupun kada bisa berhitung, tapi itu jadi itu nilaian adalah nilaian orang yang baik, bukan orang yang bodoh. Makanya contohnya coba lihat, nang kebanyakan orang-orang yang menyengsarakan orang itu orangnya karena bodohnya, jahilnya di dalam pengetahuan agama. Jadi jangan kita itu mencari kawan, mencari pimpinan, mencari bos misalnya, orang yang kadeda sama sekali pengertiannya atau pengetahuannya di agama, itu pasti akhirnya akan menyengsarakan kita. Itu sengsara. Jadi kalau orang kada mengerti sama sekali dengan agama, dinilai di dalam agama itu orang bodoh, maka itu ujung-ujungnya kita berhubungan dengan mereka itu adalah sengsara. Jadi carilah kalau kita hendak bahagia berhubungan di dunia dan di akhirat, carilah kawan itu kawan yang baik, yang pintar, yaitu orang yang mengerti dengan cara-cara hidup beragama atau berakhlak dengan akhlak agama yang diatur di dalam agama. Nah, jadi itulah cara kita mencari kawan, karena manusia itu jarang. Manusia itu kadang-kadang coba kawan. Kebanyakan manusia itu hobinya berkawan. Kebanyakan manusia itu hobi sudah berkawan. Nah, supaya kawan tadi jangan menyebabkan kita sengsara. Apa artinya berkawan tapi sengsara? Baik itu kan kawan untuk menghibur. Tapi kalau bisa kawan menyebabkan kita sengsara, maka itu kawan yang memudaratkan. Apa yang menyebabkan sengsara itu? Kawan yang menyebabkan yang sengsara ada pertama kawan yang bodoh, artinya kawan yang kada baik pada penilaian agama. Pertama kita ada nyaman, dan kedua orang pun tadi menilai kita kada orang baik. Kemudian ujar Sayyidina Ali karramallahu wajhah, aku merasa aman dari musuh yang berakal dan merasa takut kepada kawan yang diselimuti kegilaan. Di sini Ali jujur sinilah aku merasa aman di sini daripada musuh yang berakal. Orang yang pintar itu, orang yang berakal itu sekalipun musuhnya ada aturan. Tapi kalau orang yang bodoh, orang yang gila, orang yang kada baik,
itu walau dibaiki tadi tetap jahat. Kemudian orang yang berakal hanya menggunakan satu cara, dan jalan orang yang berakal itu lebih tepat dan lebih baik. Kemudian aku ketahui hingga dapat kuperhatikan, sedangkan orang gila menggunakan banyak cara. Oleh karena itu dikatakan orang memutuskan hubungan dengan orang yang bodoh adalah bentuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, di sini memutuskan hubungan yang bodoh terhadap orang, memutuskan di hubungan kita dengan orang yang bodoh adalah termasuk cara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Artinya, selama kita rajin berkawan, rajin bersahabat, rajin berhubungan dengan orang-orang yang bodoh dengan urusan agama, berarti diri kita itu jauh dengan Allah. Artinya Tuhan gak ada tuju pada senang. Kayak apa hendak kita dicintai Allah. Orang yang dimurkainya seorang mengawani, orang yang dimusuhinya seorang yang memperhatikan. Kenapa kita hendak dicintai Allah? Ada mau. Nah, jadi dari mana kita diapai aja orang yang kada baik itu merugikan. Ini tapi orang yang kada baik itu dinilai lah, orang yang kada baik diberikan penjelasan yang baik tetap kada baik, nah itu kada baik. Tapi kalau orang kada baik diberikan penjelasan yang baik lalu mengikuti dengan kebaikan tadi, itu baik ngarannya. Kada jangan dipedang. Jadi jangan dinilai orang itu samuan kada baik sebelum kita pelajari, sebelum kita nasihati. Kalau sudah dilajari, kalau sudah dinasihati tetap kada baik, itu ngarannya orang itu kada baik. Nah, jadi yang dinilai kada baik orang yang memang sudah diberi pelajaran, diberi nasihat, tapi tetap dikarasnya aja, urus dikasihnya aja, maka itu orangnya kada baik. Tapi kalau orang belum mengerti, dasar memang kada ada pengetahuannya, dasar kada ada nama nasihatnya, itu belum dikatakan orang itu kada baik lagi. Ini masalah kawan tadi lah, hati-hati karena ini kawan tadi. Apa nang ada lawan kawan, itu kayaknya nang ada lawan kita ya Rasulullah SAW. Al-hadis Nabi tadi, al-mar'u ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu, manusia itu, ya Nabi, mengikuti kebiasaan temannya. Jadi kita hendak kayak apa? Lihat siapa kawan kita. Kalau kita hendak jadi orang baik, cari kawan itu orang yang baik. Kalau kita hendak jadi orang yang jahat, ya carilah orang yang jahat juga. Karena itu untuk kepentingan hidup kita. Jadi di sini kata Imam Ghazali memutuskan hubungan dengan orang yang kada baik, orang yang jahat, orang yang bodoh, itu mendekatkan diri kepada Allah. Kada bapak, kada bisi kawan, kada bapak, kada banyak bisi kawan, sedikit aja kawan, tapi orang-orang baik lebih manfaat daripada bisi kawan, tapi orang-orangnya orang-orang yang jahat-jahat, yang kada mengerti urusan kebaikan agama, urusan aturan-aturan agama. Orang telah biar kada ibadat, tapi kawannya ahli ibadat. Banyak kejahatan mereka jadi ibadat ini, orang jadi ahli ibadat ini orang itu. Tapi banyak orang kadang-kadang sekolah pesantren belajarnya dapat paham, tapi kawannya kawan kata priman, pari apa ngarannya anak nakal tuh nah. Maka
Jadi kayak itu aja orangnya. Kawannya jadi orang soleh, ada mustahil orang tuh jadi orang soleh. Habib Hussein di luar Batang, jadi guru dulu, Sidin, kada mau bakawan kecuali dengan Kai Sidin. Kai Sidin orangnya orangnya wali kutub, maka Sidin pun diberi kayak itu juga. Kenapa? Karena apa yang dilihat oleh Sidin, karena Sidin bakawan, maksudnya berparak lawan Kai Sidin, apa yang dilihat Sidin itu yang dituruti Sidin, apa yang didengar Sidin itu yang dilaksanakan Sidin. Karena kayaknya mendapatkan makam tinggi, maka beliau pun mendapatkan makam yang tinggi juga. Nah, itu sebabnya telah. Jadi kawan ini lebih mempengaruhi daripada pelajaran. Kita di kawan itu sudah dapat pelajaran, double lah, ibaratnya double lah. Kita bakawan sekaligus belajar maksudnya. Jadi kalau kita bakal orang baik, berarti kita belajar dengan orang itu, dengan baiknya itu. Bila kita bakawan karena baik, berarti kita bakawan lawan atau belajar dengan orang kada baik itu. Jadi kawan itu ya ibaratnya sudah, kalau kita bakawan belajar sudah. Jadi kalau kita bakawan orang baik, berarti kita belajar jadi orang baik. Kalau kita bakawan orang kada baik, kita belajar dengan kita belajar kada baik. Jadi perlulah kita perhatikan kawan-kawan kita atau anak-anak kita, keluarga kawan diperhatikan. Demikian juga terhadap orang fasik. Orang fasik itu Islam cuma jauh dengan aturan-aturan Islam kelakuannya. Islam cuma aturannya, aturan hidupnya lah jauh dengan aturan-aturan Islam. Hidup kita ini kan ada aturan yang bagus itu. Apa aja kalau ada aturan ada baik. Kalau kita nih hidup kada mau masuk di dalam aturan itu kada baik. Makanya setiap sesuatu itu ada aturan. Negara apabila ada aturannya kacau. Guru terhadap murid ada aturannya kacau. Anak terhadap ibu bapak kalau ada aturannya kacau. Pemandiran pembicaraan kita kalau ada aturan kacau juga. Pokoknya apapun kalau ada aturan itu kacau. Nah kayak itu jadi hidup kita. Kalau kita kadang masuk di dalam aturan, kalau kita akan bisa menyesuaikan hidup kita, kelakuan kita dengan aturan agama, kita hidup akan kacau. Ada mau bahagia hidup, sengsara terus kesian, serba salah. Karena hidupnya kadang masuk di dalam aturan-aturan. Jadi kalau kita kadang nyaman, kita kadang perlu mencari atau kadang perlu menyalahkan orang. Tapi periksa di dalam kehidupan kita, pasti ada yang salah di dalam kelakuan dan cara hidup kita dengan aturan-aturan. Perlu kita mencari kawan yang baik jadi baik, kawan kada baik kita kada baik, itu juga. Keluarga anak cucu kita atau keluarga kita perlu diperhatikan. Jadi kayak orang di Mekah lah, kayak orang di Mekah rajin-rajin sembahyang, karena itu di situ orang kayak itu ibadah sembahyangan berataan. Kadang-kadang di Mekah itu kita melihat sebelum orang adzan di masjid sudah siap-siap masing-masing adzannya sudah jadi. Bila nyeparak sudah siap-siap mau di kampung kadang perlu lihat kan. Karena jarang orang memperhatikan itu juga.
jadi jangan kawan orang pasik lah, pasik. Jadi nang pasik itu ini tahu diri juga. Mun orang tak ada baik dikawani pulang behima-hima, orang telah ada baik lalu dikawani pulang. Lalu ini kadang-kadang kada merasa dirinya itu kada baik, buktinya masih berharga. Bukti yang dirasakannya masih dikawani orang, masih dihargai orang. Juga kalau orang kada baik, jangan dikawani, jangan diperhatikan. Itu mungkin ini bisa berpikir untuk berubah. Oh jadinya aku ini jadi orang kada senang, kada mengawani. Mungkin karena kejahatanku ini. Nah lalu kita pikir nak berubah. Tapi nyatakan tadi lah, arti kada baik itu orang yang sudah diberikan pelajaran, nasihat dan pendidikan kebaikan, tapi kada menurut itu kada baik. Tapi kalau belum, itu jangan dicap kada baik lagi belum. Nah, jadi kawan tuh perlu. Jadi jangan asal berkawan aja. Jangan asal berkawan. Carilah kawan yang baik, tapi jangan menghina ke orang. Orang kada baik mungkin orang diampuni Tuhan, tapi kalau kita kada baik belum tentu kita diampuni Tuhan. Nah jadi tetap di situ ada husnudzonnya juga kan. Oh ini bagi kita kurang baik, tapi baginya mungkin bisa aja jadi baik mau diampuni Tuhan. Tapi mau kita ada diampuni Tuhan, kada tentu kita diampuni Tuhan. Nah jadi kawan ini perlu, karena bilanya kawannya baik maka orangnya jadi baik. Bila kawannya kada baik maka orangnya baik. Ini hadis dari Nabi sudah. Karena tidak ada manfaat berteman dengannya. Orang fasik itu kada ada manfaatnya kawan. Dibaiki pun orang fasik itu ada manfaat. Kenapa? Karena yang memberikan nilai pahala, yang memberikan nilai pahala atau yang memberikan manfaat kebaikan itu adalah Allah. Sedangkan Allah murka kada senang dengan orang fasik. Arti fasik tadi orang yang kada perhatian dengan kebaikan, orang yang kan orang yang kada mau melakukan aturan-aturan agama. Nah jadi pertama kita disuruh mencari kawan itu orang yang baik. Apa alasannya? Pertama karena apa yang ada di dalam diri kawan kita itu akhlaknya, cara hidupnya adalah menjadi akhlak dan cara untuk diri kita. Kemudian pulang kenapa jadi kita disuruh mencari orang yang baik? Karena orang yang baik itu ada manfaatnya, menguntungkan kita dunia maupun akhirat. Dunia orang baik itu membalas dengan kebaikan kita. Akhirat orang yang baik itu banyak pahalanya kita diberi. Tapi kalau orang kada baik, dunia kita jadi dicap orang kada baik juga. Urusan dunianya orang kada baik itunya kada bisa membalas dengan kebaikan, nyakiti hati aja. Kemudian urusan akhiratnya orang yang kada baik itu dibaiki kada manfaatnya karena Allah murka. Yang memberi pahala itu kan Allah, yang memberi kebaikan, yang menghasilkan kebaikan itu Allah. Kayak apapun kita melakukan kebaikan, kalau Allah kada memberikan, kada menerima, maka kada jadi hasil kebaikan kita. Kayak apapun kita melakukan kebaikan, kalau Allah kada menerima, maka itu kada akan mendapat kebaikan bagi kita. Oleh karena itu, artinya setiap kebaikan kita laksanakan. Nang kada baik pun jangan kita laksanakan. Jangan sekedar menggawi nang baik, nang kada baik gawi terus, jangan, salah. Kenapa jadi gitu? Nang baik dilaksanakan, nang jahat dijauhi, supaya Allah menerima kebaikan. Allah, kita melaksanakan kebaikan, Allah kada murka dengan kita karena kita kada menggawi nang kada baik, lalu kebaikan itu diterima. Apabila Allah Ta'ala kada ridha dalam kita, maka Allah kada akan menerima. Oleh karena itu dijaga. Jangan sekedar bisa beribadah, jagalah.
kejahatan-kejahatan jangan sampai dikerjakan. Dari manfaatnya sih. Karena orang yang takut kepada Allah Azza wa Jalla tidak akan terus-menerus berbuat. Karena orang yang takut kepada Allah Ta'ala tidak akan terus-menerus berbuat dosa besar. Sedangkan yang tidak takut kepada Allah, maka orang lain tidak akan aman dan selamat dari kejahatan. Jadi bakawan lawan orang yang takut kepada Allah, andai katanya kada baik, ada tagawi tah kada baik, bisa kembali cepat taubat dan bisa cepat merubah kepada dirinya. Ada orang yang kada baik tadi dinyatakan itu orang yang kada mau, yang kada menerima nasihat, orang yang kada paham dengan aturan agama dan kada menerima nasihat, itu kada baik. Orang yang kada baik itu kada akan mendapatkan, malah kada akan aman dan selamat daripada kejahatannya itu. Pasti sudah orang itu berbuat jahat. Jadi sebaik-baiknya orang yang kada baik pada aturan agama itu ada jahatnya loh kita. Hati-hati. Wah, kawanku tuh baik benar orang aku tak. Perhatian benar orang aku. Tapi pandang di agama taat kadanya. Sembahyangnya kayak apa? Dengan ibu bapaknya kayak apa? Kemudian dengan ilmu agama paham kada? Mengerti kada? Apabila urusan agama kada tahu sama sekali, ibadat kenapa bisa jalan? Karena ilmunya kada ada, ilmu agamanya kada ada, lalu nya kada bisa melakukan kebaikan. Kebaikannya itu perlu kita waspada. Artinya pikir-pikirlah untuk ini berbuat baik untuk kita, karena itu jahatnya. Karena orang yang jahat itu makin baik, tapi karena jahatnya makin jahatnya. Bila sudah mulai jahatnya. Kawan tadi lah. Karena orang yang takut. Kemudian pula firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wattaba'a hawa wa kana amruhu furuta." Artinya, dan janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan daripada mengingat kami, ujar Allah, serta menuruti hawa nafsunya, dan adalah keadaannya meliwati batas. Ini Allah membatasi hidup kita, jangan sampai mengikuti orang yang kada perhatian dengan perintah-perintah Allah. Janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan daripada mengikut kami. Artinya kada memperdulikan perintah-perintah Allah serta menuruti hawa nafsunya, yaitu ketujuh maksiat. Dan ada keadaannya itu meliwati batas. Kada baik sama sekali orang itu. Nah, jadi Allah juga menyuruh kita supaya jangan bakawan lawan orang yang kada taat dengan Allah, nang kada perhatian dengan aturan-aturan Allah. Lalai itu kan perhatian ngelangarnya. Orang perhatian kada lalai ngarannya. Orang perhatian. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. Suratul Kahfi menekannya bacaannya Al-Quran. Dan janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan daripada mengingat kami, serta menuruti hawa nafsunya, dan adalah keadaannya meliwati batas. Nah, jadi kita di sini kita bisa di dalam nasihat ini bahwa janganlah hidup kita itu bertahan di dalam kebodohan urusan dunia, karena hina.
Jangankan orangnya, jangankan dirinya orang nang bodoh itu hina, orang nang berbuat baik dengan orang itu termasuk hina, apalagi dirinya. Jadi jangan dirasa, peribahasa kita yang tahu ya, jangan dirasa akan bungol urusan agama itu, jangan dirasa akan bungol urusan agama. Umpatlah kita belajar mendengar pelajaran-pelajaran agama supaya hidup kita selamat, supaya kita jadi orang baik, kekawanan kita beruntung, kuitan kita, keluarga kita dapat manfaat. Nah, jadi janganlah bertahan hidup itu di dalam kejahilan urusan agama. Karena jangankan dirinya orang si jahil tadi hina, orang lain yang berbuat baik kepada orang yang jahil itu mendapatkan kerugian atau kehinaan, apalagi orang dirinya sendiri. Nah, jadi supaya kita bisa menjaga diri daripada sifat kejahilan atau kebodohan. Perilaku seorang cenderung mengikuti perilaku orang yang lain dan terkadang yang sendiri tidak tahu sumbernya. Demikian juga janganlah berteman dengan ahli bid'ah. Adapun ciri-ciri teman yang berakhlak baik, adapun ciri-ciri orang teman yang berakhlak baik, alamatnya alaqah. Oh ini. Adapun ciri-ciri teman yang berakhlak baik. Seorang sahabat Rasulullah SAW berkata, Alqamah telah menyebutkan dalam salah satu wasiatnya kepada anaknya saat ia akan wafat. Jadi baguslah wasiat itu. Ujar Rasulullah SAW, barang siapa meninggal, barang siapa mati, tapi kadada meninggal wasiat, maka sesudah kematian maka dalam kubur kenanya bisu. Kadang-kadang jadinya orang mendatangi karena dalam kubur pada dia. Kalau panggil bisu, Pak. Jadi wasiat secara tertulis atau wasiat secara ucapan. Apakah diwasiati barangnya? Ini sahabat Nabi Alqamah, ini sahabat Nabi, salah seorang sahabat Nabi juga. Jadi dalam wasiat sidian, wahai anakku di sini, wahai anakku, jika engkau berhajat jikalau engkau berhajat, maksudnya perlu ingin mencari teman. Kalau engkau perlu bisi kawan, maka pilihlah teman yang saat engkau membantu dan melayani, ia menjaga dan memelihara engkau. Sebutin kirinya. Ini wasiat Alqamah. Di saat engkau perhatian, inya pun, orang itu pun, teman itu pun menjaga kita. Kadang itu adalah kalau misalnya seorang baik kroninya, kita nih baik kroninya, ini jahat lawan kita, nah itu ada baik. Nyemong berarti kita, nyemong mendustai kita, nyemong hianati kita, itu ada bagusnya. Ujar Alqamah, di saat engkau membantu dan melayaninya, maksudnya berbuat baik kepadanya, ia menjaga dan memelihara engkau. Orang menjaga kan daripada segala yang kada baik dah. Jadi bukan kita hendak mencari balasan non orang kan. Kalau orang kita misalnya berbuat baik kalau orang, kalau kita nih berbuat baik lawan orang, lalu orang itu kada baik lawan kita,
Kita perhatian orang itu, kita nih memperhatikan orang itu sekalinya kada memperhatikan orang kita. Nah, jangan dikawani lagi. Bukannya kita hendak minta balas kada, tapi itu salah satu akhlak yang kada baik. Nah, kita kena itu loh orang baik lawan kita bisa kada baik ke orang karena kita tak kawani orang yang kada baik tadi akhlak. Jadi bukan karena kita minta balasan orang itu. Jadi kalau misalnya telah kita baik lawan orang itu, lalu orang itu kada baik lawan kita, lalu kita kada mengawani lagi. Kenapa? Aku kada hendak akhlak yang kayak itu. Jadi aku kada mau lagi berkawan lawan itu. Nah, itu bagus. Lain jangan orang tuh kita baik lawan orang tuh kada baik lawan kita, lalu kita kada mengawani lagi. Kenapa? Aku kada hendak ya kan bisa membalas jasaku. Nah, itu kada boleh. Itu kada boleh. Tapi kalau kita kada mengawani orang itu lagi, sudah kita baiki, kita baik lawan orang itu, tapi orang itu kada baik lawan kita baik jauh. Kenapa? Karena kita takut dengan kada hendak dengan akhlak yang kada bagus itu. Bukan kada katujuannya bukan kita itu kada senang dengan orang itu karena kada bisa membalas kebaikan kita, kada, tapi karena akhlak yang kada bagus itu kita jauhi. Ya, salah ulang. Maka pilihlah teman yang sama. Saat engkau menemaninya, ia menghiasi dan menimbang engkau dengan hal-hal yang baik. Baguslah cara kita baik, bagus ini cara ngomong kita. Dan saat engkau memerlukan suatu yang membantu engkau waktu kita perlu, ini saya memang membantu. Bertemanlah dengan orang yang saat engkau menjulurkan tangan engkau kepadanya, maksudnya minta pertolonganlah dengan kebaikan, ia membalasnya. Salah. Bertemanlah engkau dengan orang yang saat engkau menjulurkan, maksudnya membantu kepadanya dengan kebaikan, ia membalasnya. Ya, sunat kalau kita bila orang memberi hadiah, beri juga, itu sunat. Kamu misalnya bilang lawan aku, Ika misalnya datangnya membawa wadai, membawakan gula, membawakan duit lawan aku tuh sunat membalas kebaikan kamu tuh. Apa ada misalnya di gua minyak harum, dari minyak harum. Apa ada? Itu sunnah Rasulullah kayak caranya. Setiap dibalas, setiap kebaikan beliau langsung membalas dengan kebaikan. Kada ada barang pam untuk membalasnya. Ikam bilang aku tadi, lalu ikam nih memberi macam-macam lawan aku. Aku nih kada aku berikan lawan ikam. Kayak caranya doa. Makanya jazallahu khairan jazaa. Itu sekurangnya lah. Jazallahu khairan jazaa. Mudah-mudahan Allah membalaskan kebaikan engkau ini dengan sebaik-baik balasan. Itu sekurangnya. Jangan diberi orang tua pada tertahu. Mungkin kita ada yang kita balas dengan hadiah itu, balaslah. Malah baik lagi, harap lagi. Misalnya apa ya? Ikam bilang ke rumahku membawakan misalnya nyiur sadiki, gula habang sadiki, pisang misalnya 15 biji atau 50 biji. Nah, jadi kamu kalau hendak mengulap, ikam hendak kulit, ku unjuki duit 2 juta. Bagus lagi kalau telah gana di kota, ikam berapa ada hitungannya di ikam? Paling mungkin 200-300 ribu, tapi ku balas misalnya 2 juta. Itu mulia benar akhlakku kalau kau itu mulia benar. Nah, kita disuruh mencari kayak itu tadi orangnya, karena itu akhlaknya baik. Nah,
kita hendak jadi orang baik kan caranya kalau kita diberi orang. Sakurangnya tadi jazakallahu khairan jaza. Nah ini wasiat daripada sahabat Nabi kepada anak Sidin. Saat ia melihat kebaikan pada diri engkau, mengikutinya, dan saat ia melihat diri engkau berbuat keburukan, ia menutupinya. Ulang kirinya orang yang baik nih. Sewaktu kita berbuat baik, ini mengikuti. Sewaktu kita ada melakukan yang kada baik, inya kada mengikuti dan kada menghina atau kada menutupi dan kada menyebarkan. Kita ini kada nabi, kada rasul, kada malaikat. Selama makhluk itu kada menjadi nabi, kada menjadi rasul, kada menjadi malaikat, itu ada bisi kesalahan dan ada mempunyai kekhilafan. Ikan nabi kada, rasul kada, malaikat kada, itu ada ikan tuh bisi kesalahan dan ada ikan tuh mempunyai kekhilafan kena. Suatu saat ikan khilaf tegawi nang kada baik. Nah, bila kawan kam itu baik, inya kada mengikuti kejahatan kam dan kada mengisahkan dan kada mengungkai kemana-mana. Tapi sewaktu kawan kam itu baik, sewaktu ikam baik, maka kawan kami itu menuruti, mengisahkan, masya Allah, artinya aku bisi kawan itu baik. Bila aku kada beduit diberinya, bila aku sedih dihiburnya, bila apa aku gawi ditulunginya. Kalau dan inya mempraktikkan kebaikan, maka itu kebaikan kami itu dipraktikannya, sudah dipujinya dipraktikannya pula. Kejahatan kami jangankan diturutinya, dikisahkannya kada mau. Jangankan mengisahkanlah, menurutinya kada mau. Itu orang baik namanya. Nah kita pun menghadap jadi orang baik kayak itu. Rasulullah telah kalau barang nang kayak kelihatannya kada ada artinya tuh. Kalau orang tuh memberi sih dia memberi hadiah loh sih dia. Walau kelihatannya senang kayak kada ada artinya tuh nah barang murahan lah, tapi sih masya Allah sih dia. Terima kasih sih dia. Terima kasih. Terima kasih atas pemberian. Kalau ada barang yang diberikan sih ini berikan sih dia. Apapun yang dibalas sih dia pemberian. Orang datang kepada Rasulullah memberi hadiah, Rasulullah memberi hadiah. Kalau ada nang diberikan sih dia. Kalau kada ada doa aja. Kalau ada doa dan pemberian. Orang datang kepada Rasulullah beri hadiah, Rasulullah ada barang yang diberikan sini, berikan sini dan doakan sini. Kalau sidin kada misalnya diberi orang, sidin kada diberikan orang itu membalas, maka didoakan sini dan dipuji sidin pemberian orang itu. Masya Allah, uji sidin. Terima kasih, baik ikanlah aku, untung aku bisi kawan dipuji. Menang main tinggal apa dia kan memberi aku nangka ini tidak artinya lawan aku banyak berisi nangkanya itu kan ada baik kan. Sekecil apapun pemberian orang itu kita terima dengan terima kasih dan syukur dan gembira. Kenapa? Jangan dinilai pemberiannya itu murah dan mahal atau larangnya, tapi dinilai kebaikan orang itu. Harga kebaikan orang itu nahibat. Perhatian orang itu nahibat. Nah, jadi kita itulah akhlak Nabi ajarkan oleh Rasulullah. Yang perlu itu kita meniru cara hidup yang sesuai dengan cara hidupnya Rasulullah. Akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah. Jika mengaku cinta kepada Rasulullah tapi kada menuruti Rasulullah, itu kada dikatakan cinta sebenarnya. Ada cinta sebujurnya. Coba pada cinta, senang lawan Rasulullah, hendak dapat syafaat, hendak kumpul. Tapi kamu kada mengikuti cara Rasulullah, kada bisa. Jadi belajarlah dulu cara hidup dengan sesuai dengan cara hidupnya Rasulullah. Di situ kamu bisa memusyahadahkan Rasulullah. Di situ kamu bisa perasaan kamu timbul dengan Rasulullah.
Ikam kayak apapun belajar hebatnya, belajar masalah hubungan dengan Rasulullah, selama ikam kadang belajar akhlak dan kadang belajar ma'amal, kadang belajar akhlak dan kadang belajar mengamalkan akhlaknya Rasulullah, itu kadang bisa terbayang Rasulullah. Contoh lah, ikam dah, aku kan tahu bang artis-artis di TV itu kan aku nyampe terang-terangnya. Pokoknya ada aja artis nang orang apa tengahnya, orang Cina kah, orang Jepang kah, nampilin lah. Ikam besuroy nang belah dua di sini. Ikam melihat TV, di TV itu ada sinetron nang paling kam itu tegas orang tuh. Lalu karena ikam sudah katuju dengan orang itu, kam turuti. Saat ikam menuruti suruyannya itu, kamu mesti tabayangin. Ya lah. Mun ikam tuh misalnya katuju lawan artis nang di TV tadi, nangkap anggap tagas, nangkap anggap baik, katuju ikam. Tapi ikam kada menuruti, inya bersurui balah dua, ikam begundul, mau lah tabayang. Lain caranya. Nah, itu juga kalau kita hendak ingat terus dengan Rasulullah, pelajarilah cara hidup sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Bagaimana Rasulullah akhlak dengan Allah, bagaimana Rasulullah akhlak dengan manusia, bagaimana Rasulullah sewaktu mendapatkan hadiah, bagaimana Rasulullah sewaktu menerima hadiah, bagaimana Rasulullah cara membalas hadiah, bagaimana Rasulullah terhadap orang nentuha, orang na'anum. Pelajari, dipraktikkan cara itu, di situ ikam terbayang dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena sudah ada kecucukan. Kalau ada kecucukan itu kan bisa terbayang. Contohnya tadi kan itu. Jadi belajar dulu, kalau orang hendak belajar dulu, belajar ilmu, belajar. Itu ada pelajarannya. Kalau kita ada belajar ilmu, kada belajar dan kada belajar aturan-aturan hidup, kada belajar syariat-syariat Rasulullah, ikam hendak langsung membayangkan Rasulullah, bapak dah cinta Rasulullah, kada bisa. Karena ujar Rasulullah SAW, man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Man ahya, kalimatnya dulu, man ahya sunnati, barang siapa menghidupkan sunnahku, mengerjakan sunnahku, mengamalkan sunnah-sunnahku, faqad ahabbani. Faqad ahabbani. Rasulullah sendiri namanya katakan, itu jadi Nabi nang bujur cintanya lawan aku. Nah, orang cinta di situ terbayang. Kalau kada cinta, kada terbayang. Orang nang rancak terbayang tuh karena cinta, janganlah. Orang nang rancak terbayang karena cinta, orang nang kawa ingatakan terus karena cinta. Mau ikam kada cinta lawan orang, kam ingat terus lah. Ada mau ingat ikam. Ikam kada ada perasaan cinta lawan orang, ikam kada mau ingat lawan orang, ikam kada mau terbayang lawan orang karena ikam ada cinta. Coba kalau ikam sudah cinta, coba ikam kalau sudah sayang, coba ikam kalau sudah katuju lawan orang, terbayang terus, teringat terus, karena hati kamu sudah cinta. Nah, mencari jalan supaya cinta, supaya terbayang-bayang kayak terus, supaya keingatan terus, cari jalan supaya cinta. Nah, kayak apa caranya cinta Rasulullah supaya dapat kecintaan terhadap Rasulullah? Ahya sunnati faqad ahabbani. Belajar aturan-aturan dan akhlaknya Rasulullah, lalu diamalkan, dihidupkan, faqad ahabbani, maka jangan Nabi itu nang sebujurnya cinta. Faqad ahabbani, maka sungguh orang itu cinta kepada aku. Wa man ahabbani, kalau hidupnya dengan perilaku yang baik, akhlaknya sesuai dengan akhlak Rasulullah, perasaannya selalu terbayang Rasulullah, faqad ahabbani. Wa man ahabbani, barang siapa yang sudah cinta kepada aku, faqad man ahya sunnati wa man ahabbani, barang siapa cinta kepada aku, kana ma'i fil jannah, maka adalah orang itu kayak lawan aku yang Nabi surga. Ay qaribu minni, faqad ahabbani man ahya sunnati faqad wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Ay qaribu minni, orang itu dekat dengan aku kan surga. Karena dekat dengan Rasulullah di dunia, dekat dengan Rasulullah di akhirat. Dekatnya di dunia dengan perasaan, dekatnya di akhirat
dengan kejadian. Jadi banyak orang yang membicarakan, banyak orang yang merasa dirinya, oh bagus, kamu cintai Rasulullah, perlu mencintai Rasulullah, perlu membayangkan Rasulullah, perlu musyahadah dengan Rasulullah. Kalau hanya kada mengikuti cara Rasulullah, kada bisa terbayang. Makanya ada makan Rasulullah kayak apa, minumnya Rasulullah kayak apa. Kalau sudah itiba itu terus mengikut terus, di situ terbayang yang diikut. Siapa? Itu. Siapa yang diikut? Rasulullah terbayang. Kalau sudah sunnah Rasulullah diamalkan, dilaksanakan, di situ orang itu benar cinta kepada Rasulullah. Kalau orang sudah cinta kepada Rasulullah, Rasulullahnya dibuka, diri kita, hati kita dibukakan oleh Allah, ingatnya kepada Rasulullah. Cinta itu bukan ulahan kita, cinta itu pemberian dari Allah. Kita bisa boleh cinta lah. Kalau kita bisa boleh cinta, ada apa? Kada mungkin kira-kira babi ini kejauh tuh, kada mungkin. Repot mendatangi, ngalih mendatangi. Mun bisa boleh cinta, baik. Ulahi cinta lawan yang parak-parak aja, kada membingung akal. Jadi itulah tilah. Jadi mudah-mudahan aja kita nih jadi orang yang baik. Jangan merasa baik. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang baik. Mestinya kalau kita hendak jadi orang yang baik, turutilah cara orang yang baik. Cara orang yang baik. Ini wasiat tadi. Saat ia melihat kebaikan pada diri engkau, ia mengikutinya. Dan saat ia melihat diri engkau berbuat keburukan, ia menutupinya. Itu orang yang baik. Orang yang baik telah. Di saat berbuat baik, kita nih, misalnya kalau kita orang baik, di saat kawan kita itu berbuat baik, kita menuruti. Di saat kawan kita itu ada khilaf, misalnya khilafnya berkelakuan kada baik, kita kada menuruti dan kada mau menyebarkan kejahatan itu kemana-mana. Jangan sebaliknya. Ini orang baik lawan kita kada baik. Nah, orang itu nang dinilai orang kada baik, bukan orang misalnya. Aku rancak telah. Anu terancak. Anu jar. Si anu itu datang hilang lawan ulun jar. Sakalinya menyambat pian kada baik ya. Pada ulun kada mengawani pian, pada ulun kada mahirani lagi. Nah, berarti kan orang nang menyambat kita kada baik itu nang dinilai orang kada baik. Jadi kada kalau kita mengisahkan kejahatan orang itu kada ada manfaatnya, malah kita menjadi jahat. Apalagi orang baik, orang pernah menolong kita, orang pernah membantu kita, orang pernah memperhatikan kita. Kita jahatkan orang itu. Jadi setidaknya kalau orang berbuat baik, balaslah dengan kebaikan, dengan doakan salah kita. Bagus ya. Jadi kalau ada yang diberiakan, misalnya orang beri juga apa-apa. Dan bagus lagi itu, apalagi tahibat berian kita, pulang beriannya itu bagus lagi. Dan saat yang melihat dia, bertemanlah dengan orang yang saat engkau meminta kepadanya yang memberi engkau. Saat engkau diam, ia memulai menyapa dan berbicara kepada engkau. Perhatianlah. Dan saat engkau mengalami kejadian, ia membantu engkau.
bertemanlah dengan orang yang saat engkau mengatakan sesuatu ia membenarkan dan memperbaiki perkataan engkau. Bila kita kada baik, diluruskannya. Apabila kita bagus saja, didukungnya. Nah itu bagus lah. Kita pun orang kayak gitu. Selama orang baik, kita hargai, kita muliakan, kita istimewakan. Orang itu kada baik, kalau bisa kita beri penjelasan. Jangan melihat orang baik, sarek, diri. Sewaktu melihat orang kada baik, menyiarkan, menyebarkan kemana-mana. Nah itu kita kada baik malahnya. Semestinya sewaktu orang baik kita cinta, sewaktu orang ada khilaf tapi tergelincir dari kebaikan, kita dekati, kita beri penjelasan atau kita beri arahan atau kita beri nasihat lah untuk kebaikan kita dan kebaikan orang. Mudah-mudahan kita ini jadi orang baik itulah. Yang penting cintai dulu orang baik. Guru kita, ada guru kita, kalau orang itu baik, tetap kita disuruh menghargai, mencintai, memuliakan. Yang paling bagus tuh orang kada baik, kalau kita baik itu paling bagus. Orang kada baik, kita baik. Tapi berat bagi nafsu. Setiap kebaikan itu bagi nafsu berat. Setiap kebaikan bagi nafsu berat. Ikam telah nukar sabida motor 15 juta. Kenapa hati kamu senang aja? Coba ikam bersedekah 15 juta. Hati sakitnya, beratnya, repotnya. Kenapa? Ini kebaikan. Kalau setiap kebaikan itu ada nama was-wasinya. Siapa? Iblis, syaitan. Setiap sesuatu nangkat dan jadi kebaikan, iblis itu kan tidak kada umpat turun tangan, ini kada melarang. Jadi nyaman. Makanya ujar Rasulullah lah, kan sesudah umat Islam waktu itu gembira menang. Sesudah perang kan gembira. Lalu jan Nabi ada lagi yang paling berat di dalam peperangan ini adalah perang melawan hawa nafsu. Jadi setiap kebaikan itu berat. Jangankan kita, orang-orang yang saleh itu gini, asalnya lah berat. Ada perkataan siapa tuh? Aku jasiden sembahyang tengah aku beribadah pada malam hari itu 20 tahun nang terasa berat benar, tapi sudah 20 tahunnya aku merasa nikmat dan merasa ringan. Jadi kita ini kurang berjuang itu, ada orang rajin berjuangnya lalu berhasil. Ada kita nih sebelum berjuang menyerah dulu, jadi kita mau mana? Sebelum berjuang tak menyerah dulu, ada menang kita. Ada di orang berjuang dan kada mundur kecuali sudah mendapat keberhasilan. Keberhasilan itu kan mundur juga, tetap aja lah. Jadi kita nih tempat ini pertama untuk diri kita sendiri lah. Bertemanlah dengan orang yang sangat engkau Bertemanlah dengan orang yang saat engkau mengatakan sesuatu yang benar dan memperbaiki perkara, dan saat engkau berusaha melakukan sesuatu yang memberikan arahan, dan saat terjadi perselisihan di antara kalian ia mengutamakan engkau. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu berkata, sesungguhnya orang yang benar-benar menjadi saudara engkau adalah orang yang selalu bersama engkau dan mengorbankan dirinya untuk engkau. Ujar Sayyidina Ali, kada gampang Sayyidina Ali. Ana madinatul ilm wa aliyun babuha. Ana madinatul ilm wa aliyun babuha. Sayyidina Ali
sepupu Rasulullah. Orang nang mulai lagi halus, mulai lagi kecil dengan Rasulullah. Kemudian menantu Rasulullah. Kehidupan Sina Ali selalu dengan Rasulullah. Pantas saja dikatakan ana Madinatul Ilm wa Aliyun babuha. Ujar Sayyidina Ali karramallahu wajhah, sesungguhnya orang yang benar-benar menjadi saudara engkau adalah orang yang selalu bersama engkau dan mengorbankan dirinya untuk engkau. Itu orang yang baik, kawan yang baik. Di waktu senang bersama kita, di waktu kita sedih mengawani kita, di waktu kita senang lawan kita, di waktu sengsara tetap setia lawan kita. Sebaliknya kita pun kalau kita hendak jadi orang baik, kayak ini cara berhubungan dengan orang. Di waktu orang nyaman kita berhubungan, di waktu orang sakit tetap kita berhubungan. Malah kita bagaimana memperhatikan dan mendoakan. Yaitu orang yang saat engkau tertimpa musibah dan ia datang dan mengorbankan dirinya untuk menolong engkau. Menolongi. Kebiasaan as-salafus saleh, ada orang yang kehilangan keluarga saudaranya dan anak-anaknya, sudah kematiannya selama 40 tahun, ia yang menanggung segala hajat mereka. Masya Allah, ini kebiasaan orang-orang saleh. Kebanyakan dari orang-orang saleh, ada orang yang kehilangan keluarganya, keluarga saudaranya dan anak-anaknya sudah kematiannya selama 40 tahun, ia yang menanggung segala hajat mereka dan setiap hari mendatangi mereka, menghibur dan memberi hartanya. Kebiasaan orang-orang soleh. Janda-janda itu diperhatikan dengan perhatian kayak apa? Menyantuni, menghibur. Karena Rasulullah itu caranya sih, membantu orang lah. Kita membantu orang memang bagus benar. Itu jihad secara harta luar biasa. Wajahidu fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Allah mendahulukan kata-kata bi amwalikum wa anfusikum. Pengaruh harta itu berat, pengaruh harta itu luar biasa terhadap diri kita. Adalah kadang-kadang orang itu baik sebab pemurahnya, tapi ada kadang-kadang orang itu jahat sebab bakhilnya, engkennya, pipihnya. Dibaca. Bakhil itu pitih, kalau bahasa kita pitih lah. Bakhil bahasa Arab, kikir juga. Kenapa jadi orang menyambat bakhil itu kikir? Coba kamu lihat di kemana ngalannya ke orang tukang ulah, atau parang atau misalnya pisau. Jika perjalanan ke situ, aku dulu perjalanan ke situ melihat orang di pandai itu manitikan lah. Ngarannya kikir itu kan, kikirnya itu kan habis, tapi parang tajam lading orang makanannya. Orang mengalah, nya ada. Itu juga jadi mungkin aja bang lah. Orang nang bakhil itu jadi sampai kikir dihurang aja dihantam makannya, nya mundihinya kada mau. Orang aja naruginya kan merugi. Itu bakhil. Banyak orang lah, nya bakhil itu nang jadi sumbernya. Asalnya bakhil, ini bakhil bisa menyebabkan hasud, bisa menyebabkan dengki, bisa menyebabkan pemarah. Nah, ini akibat bakhil, hubur dunia. Orang bakhil itu otomatis hubur dunia. Kalau orang bakhil itu pasti hubur dunia. Maka jangan lebih hubur dunia ra'su kulli khati'atin. Cinta kepada dunia adalah kepala daripada segala kejahatan.
Kalau orangnya kada hubud dunia, ini kada akan bakhil. Makanya apabila sudah hidup manusia berpenyakit bakhil, itu banyak sudah penyakitnya. Hasud, orangnya pendengkian, pemarah, takabur, itu biasa sumbernya daripada bakhil. Nah, makanya kalau ikam tuh sembahyang rajin, misalnya lah ibadat rajin, tapi perasaan kamu tuh ada bersifat hasud, pendengkian dengan orang, melihat orang dapat nikmat ikam sarik, kada senang, berusaha untuk menghilangkan nikmat dia di tangan dia. Nah, ada lawan orang tuh karena hasud kami itu ada. Ibadat ikam pun kayak apa hebatnya, banyaknya, tapi sudah penyakit hasud di hati, habis sudah. Akibat apa hasud tadi? Bakhil. Makanya Rasulullah Ta'ala bi amwalikum wa anfusikum. Harta ini sangat berpengaruh dengan diri. Baik hartanya menggunakan bisa membawa kepada kebaikan. Hartanya kada berguna atau berguna di dalam kejahatan, ini akan menarik kepada diri yang kada baik. Kejadian kelakuan yang kada baik. Makanya al-bakhil alullahu law kana aliman. As-sakhi habibullah walau kana jahilan. Orang yang bakhil musuh Allah. Kenapa? Setiap yang bakhil itu pasti akan menjadi orang yang kada baik. Ibadat jalan tapi dengkinya ada, hubud dunianya macam-macam. Tapi pemurah, orang yang pemurah itu ikhlas itu gampang baginya karena hatinya bersih. Jadi orang-orang soleh itu pemurah lah biasa. Sangat lagi diperhatikan pemurahnya itu dengan orang-orang yang kematian anak, keluarga, sedih orang. Dan orang-orang yang kehilangan orang tuanya itu hanya merasakan kehilangan tubuh orang tuanya, bahkan mereka memandang dan melihat teman orang tuanya itu melebihi dari memandang atau menganggap orang tuanya ketika hidup. Yang baik bahwa orang menjadikan teman engkau adalah orang yang beramal, di samping bersifat warak. Kalau bacaannya adalah ada warak bacaannya. Bacaannya warak. Agar engkau dapat mengambil manfaat daripada ilmunya. Luqmanul Hakim radhiyallahu anhu berkata, Luqmanul Hakim ini ada yang mengatakan beliau ini seorang nabi, ada yang mengatakan beliau ini seorang wali, ada yang mengatakan beliau ini seorang yang soleh, yang dapat ilmu laduni. Yang penting orang hebat lah, yang penting beliau ini orang hebat, orang istimewa. Berkata, wahai anakku Yazid, duduklah bersama. Luqmanul Hakim ini kan pernah ditanya oleh Nabi Daud, keluarganya, ujian Nabi Daud. Luqmanul Hakim ini kan orang biasa sih ini. Kada maksudnya kada dikenal asalnya, kada dikenal orang yang alim benar kada, orang biasa. Tapi diberi Allah ilmu hikmah. Lalu ujar Luqmanul Hakim, ajar Nabi Daud, Luqmanul Hakim, kenapa engkau ini mendapatkan banyak ilmu laduni dari Allah, banyak ilmu hikmah dari Allah? Karena ujar Luqmanul Hakim, aku tidak ada merasa cinta sedikit pun dengan dunia. Aku tidak ada merasa sedikit pun perasaan cinta dengan dunia. Jadi kuncinya adalah cinta dengan dunia. Kunci kejahatan seorang cintanya dengan dunia. Kunci kebaikan seseorang adalah royalnya, murah tangannya dengan urusan dunia. Jadi Luqmanul Hakim berkata, wahai anakku, duduklah bersama orang-orang yang berilmu dan dekatilah mereka dan kedua kaki engkau. Duduklah bersama orang-orang yang berilmu dan dekatilah mereka dengan kedua kaki engkau.
Sesungguhnya hati dapat hidup dengan hikmah sebagaimana tanah yang tandus menjadi subur dengan kucuran air hujan. Ujar Luqman Hakim, hati itu hidupnya dengan bisa hidup dengan hikmah, dengan kebaikan-kebaikan. Seperti tanah nang tandus nang kada subur dengan kucuran air hujan. Subur lah dapat. Itu juga makanya hidup menuntut ilmu lah, mengaji lah. Makanya kita bersyukur alhamdulillah di mana-mana pesantren itu ada. Pesantren itu ada di mana-mana, bersyukur. Karena kemajuan agama itu dilihat di pendidikannya. Kalaunya pendidikan agama itu maju, maka itu pertanda agama itu tambah maju. Tapi kalau pendidikan agama, majelis-majelis taklim, pesantren-pesantren sudah kurang, maka itu pertanda agama kurang maju di situ. Alhamdulillah pesantren itu di mana-mana ada. Makanya orang berisi pesantren itu berat. Makanya mudah-mudahan diberi Tuhan kekuatan orang-orang yang berisi pesantren itu. Didoakan guru-gurunya, pengasuh-pengasuhnya itu didoakan. Itu orang-orang baik. Orang-orang baik. Kita dapat petunjuk itu baik sudah. Apalagi menjadi penyebab bagi petunjuk orang. Kalau kita menilai orang itu baik, orang itu dapat petunjuk baik. Orang itu dapat petunjuk itu baik, apalagi orang itu dapat petunjuk baik dan menyebabkan orang lain dapat petunjuk lebih baik lagi. Nah, cintai orang-orang maka itu. Karena cintanya dengan orang yang baik akan mendapatkan kebaikan sebagaimana orang yang dicintai itu. Mudah-mudahan ada manfaat dan berkahnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita kebaikan urusan dunia akhirat, selalu menjauhkan segala kejahatan dunia akhirat zahir batin, dan mudah-mudahan selalu mengabulkan hajat kita urusan dunia urusan akhirat. Ala tilka niyyah ila hadratin Nabi Al-Fatihah. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا الحمد لله على كل أهلنا نرزق حبك وبقول عمنا قربنا إلى حبك اللهم استر عيوبنا وعلمنا ولا تغضب يا كريم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل ورزقنا فهم استقامنا على كل شيء اللهم أغننا بالعلم وأكرمنا بالعلم وزدنا بالتقوى جملنا بالعفو والسلام برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا غني حميد من جميع أغننا بحلالك وحرامك وطاعتك ومعصيتك وارضك عنا سرا يسر لنا زيارة مكة والمدينة بارك لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومسك الفتوح المنور والرسول صلى الله عليه وسلم وتوبة النصوح بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إخلاص وطلب العلم ومن الشرك وبجميع الطاعات برحمتك يا ارحم ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا المتقين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وتقبل منا إنك سميع عليم سبحان الله الرحيم ومن يجيب حاضر توسلنا تقضي حاجتنا يا الله تقضي حاجتنا يا رحمن تغني الحاضر من قريب وصلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.